Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kemarin kita telah belajar tentang pelajaran 4, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Pada pelajaran ini ada dua bagian. Yang pertama, tanggung jawab, dan yang kedua, tawadhu'. Mengenai tanggung jawab ini telah kita pelajari kemarin. Kali ini kita masuk pada tawadhu', yang bisa kalian lihat di halaman 57. Tawadhu'. Apakah kalian sudah tahu apa arti itu tawadhu'? Tawadhu' artinya rendah hati. Tawadhu' ada dua jenis. Ada dua jenis rendah hati. Yaitu yang pertama, tawadhu' di hadapan Allah, atau rendah hati di hadapan Allah. Yang kedua, rendah hati di hadapan manusia, atau tawadhu' terhadap manusia. Contoh jenis tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya pengakuan manusia terhadap keterbatasan dan kelemahannya, sehingga manusia merasa wajib selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jenis tawadhu' manusia kepada Allah, bahwa kita merasa memang mempunyai keterbatasan dan kelemahan. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Semua kelebihan, walaupun kita punya kelebihan, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya kekuatan kita itu ada batasnya. Kalau kita punya kelebihan kita itu ada batasnya. Dan kekuatan ataupun kelebihan kita itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai tawadhu' kepada sesama manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan setiap muslim untuk berendah hati terhadap orang lain. Artinya tidak boleh bersikap sombong. Sombong paling buruk yang dilakukan oleh orang kaya adalah apabila ia sampai menghina orang miskin hanya karena kemiskinannya. Nah, kalau kita kebetulan kaya, kita tidak boleh menghina orang miskin. Hendaknya kita menghargai sesama manusia walaupun orang itu miskin. Contoh sikap sombong yang lain, suka menganggap harga dirinya lebih tinggi atau menganggap dirinya lebih pintar. Sungguh pun ia memang pintar dan berasal dari keturunan terhormat, ia tidak boleh sekali-kali menunjukkan
memamerkan, membanggakan kelebihannya itu. Hanya karena memandang orang lain lebih rendah derajatnya dibandingkan dirinya. Ya, kalaupun kita kaya, jangan sekali-kali kita menghina atau meremehkan orang lain. Walaupun orang lain itu tidak kaya atau miskin, kita tidak boleh menghina, mengejek, atau mengolok-olok orang lain. Kalaupun kita cantik atau tampan, kita tidak boleh menghina atau mengolok-olok orang lain yang tidak tampan atau tidak cantik. Beberapa perbuatan berikut ini bisa membantu seorang berlatih bersikap rendah hati. Misalnya, mengucapkan kata-kata yang baik, lemah lembut dan tidak menggurui. Tidak mendahului orang yang lebih tua ketika sedang antri, ya. Dalam antrian kita tidak boleh mendahului orang lain. Walaupun orang lain itu lebih muda dari kita, kalau dalam antrian kita tidak boleh mendahului, ya. Apalagi orang lain itu yang lebih tua dari kita, kita tidak boleh berebut, ya, merebut giliran. Tertiblah, ya, sesuai dengan giliran kita. Di mana saja ada antrian, baik di pom bensin misalnya, ataupun di tempat yang lain yang ada antrian, nah kita hendaknya menunggu sesuai antrian kita, tidak boleh mendahului orang lain atau menyerobot. Ada beberapa sikap yang seringkali diduga rendah hati, namun sebetulnya bukan. Misalnya, malu atau minder tampil untuk unjuk kemampuan. Misalnya ada perlombaan ditunjuk oleh bapak guru atau ibu guru atau ustazah. Nah, kita hendaknya maju atau tampil kalau kita dipilih. Kalau kita malu atau tidak mau, nah itu adalah sikap minder atau bukan tawaduk, ya, bukan rendah hati. Misalnya ketika kita ditunjuk oleh teman-teman untuk menjadi ketua kelas, karena dipandang oleh teman-teman kita ini mampu untuk menjadi ketua kelas, maka hendaknya kita terima. Nah, kalau malu, nah itu bukan rendah hati, ya, bukan tawaduk. Ini tawaduk yang salah, ya. Yang rendah hati yang salah selalu enggan menampilkan diri dan menunjukkan kemampuan dalam hal kebaikan, seperti ditunjuk menjadi ketua kelas tadi. Kalau enggan, kalau tidak mau, nah itu bukan tawaduk, ya, tapi itu adalah sikap minder. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita tentang tawaduk kali ini. Kita hendaknya mengamalkan sikap tawaduk atau rendah hati ini.
walaupun kita memang mempunyai kelebihan kecantikan, misalnya ketampanan, kekayaan, ataupun kelebihan apapun ya, kita hendaknya tidak boleh menghina orang lain atau merendahkan orang lain. Kita hendaknya berkata-kata yang baik atau bersikap yang baik. Tidak kita pamerkan, tidak kita banggakan kelebihan kita tadi di hadapan orang lain. Dengan bersikap atau mengamalkan sikap tawadhu dan tanggung jawab dalam kehidupan kita, insya Allah kita menjadi tenang. Dengan mengamalkan sikap terpuji, tawadhu dan tanggung jawab yang kita pelajari pada pelajaran 4 ini, kita akan tenang dalam kehidupan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.